Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, seringkali kita berpikir, kenapa, terutama untuk hamba-hamba Tuhan muda, kenapa ya pelayanan saya ini belum berhasil? Saya belum melihat tanda-tanda kemajuan dalam pelayanan saya. Mendengar firman Tuhan dengan baik sebentar, mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang kami dengar sebentar. Tuhan menolong kami, Tuhan, dengan cara-Mu yang ajaib, supaya kami mengerti rencana Tuhan untuk pelayanan kami di kemudian hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Yesaya pasalnya yang ke-6. Kitab Nabi Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk kita? Sahutnya, ini aku, utuslah aku. Amin. Saudara pemirsa, ini kesimpulan di bagian akhir. Bagian awal itu bicara tentang Nabi Yesaya yang melihat penglihatan daripada Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan, mendengar nyanyian surgawi dari para serafim, saudara sekalian, yang mengatakan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Dan waktu Nabi Yesaya mendengarkan kata-kata itu, dia katakan, celakalah aku karena aku najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Sudah tahu? Yesaya itu pangeran. Jadi tinggalnya di lingkungan istana kerajaan Yehuda. Jadi saudara bisa bayangkanlah, di sanalah gosip, di sanalah omong kotor, di sanalah omong kosong dan macam-macam, saudara sekalian. Waktu itu belum ada handphone, belum ada telepon. Kalau sekarang ya mungkin sudah ada WA dan lain-lain, berseliweranlah itu kata-kata gosip, kata-kata macam-macam. Perhatikan saya ke sini. Satu yang harus sudah ingat. Ini terjadi pada ayat 6. Pasal 6, maaf. Pasal 6. Apa yang terjadi kalau kita hitung, ya saya bekas guru juga. Saya hitung di mana satu pasal itu 1 tahun. Pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5. Artinya Yesaya ini sudah melayani selama 5 tahun. Itu sebabnya saya tadi mulai dengan kata-kata, jangan katakan kata-kata begini, kenapa pelayanan saya belum maju? Kenapa belum ada perkembangan dalam pelayanan saya? Perhatikan Yesaya di sini. Tuhan tidak bisa pakai apa? Tidak bisa pakai kita kalau kita apa? Najis bibir. Apa yang kita omongkan? Kita memberitakan apa? Kitab suci, kabar baik, berita kemenangan, berita sukacita. Alkitab ini, saudara sekalian, itu yang diberitakan oleh Yesaya, Nabi Yesaya. Oleh karena itu di sini kemudian dia seperti dipanggil ulang, ya, dipanggil ulang. Kalau sudah bilang, dari mana dasarnya kita mengatakan dipanggil ulang? Ingat siapa? Petrus. Petrus waktu dia menyangkal Yesus itu, dia sudah kembali ke titik nol, titik nadir. Oleh karena itu Tuhan Yesus mau memulihkan dia di mana? Di pantai Danau Galilea, di mana dia dulu dipanggil 3,5 tahun yang lalu. Itu yang harus kita perhatikan benar-benar hari ini, saudara sekalian. Mari kita lihat ke atas. Ya.
Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Ayat 5. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam. Lalu salah satu serafim itu terbang ke arahku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya pada mulutku dan berkata, lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah disingkirkan dan dosamu telah dilenyapkan. Oh, saudara-saudara sekalian, kita tersenyum mendengar firman Tuhan ini. Jangan tersenyum. Mengapa? Coba saudara bayangkan bibir Nabi Yesaya ditaruh dengan apa? Dengan bara api. Ya, kalau saya bayangkan mungkin dia menjerit kesakitan. Pesannya apa saudara sekalian? Perhatikan saya ke sini. Pesannya apa? Ialah sesuatu yang sudah terbiasa kita lakukan, itu kita anggap sebagai sesuatu yang biasa. Tetapi di hadapan Tuhan itu luar biasa. Karena itu pemulihan dalam hidup saudara sekalian kadang-kadang memang sangat menyakitkan. Itu tadi. Itu serafim mengambil bara dari atas apa? Mezbah. Dan kemudian ditaruh, disentuhkan ke mulutnya. Betapa menyakitkan. Oleh sebab itu tidak ada pemulihan yang tidak menyakitkan, supaya saudara sadar dan tidak buat dosa lagi. Itu yang terpenting untuk hidup kita sekarang. Sesudah semuanya dibereskan, terutama alat pemberitaan Injil, alat media tutur kata ini dibereskan, maka kemudian apa yang terjadi ayat 8 tadi. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk kita? Sahutnya, ini aku, utuslah aku. Ayat 9, kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini. Sesudah dibereskan baru. Gampang dia, lancar dia memberitakan apa? Berita kepada umat Tuhan. Ya, memang ada tantangan katanya. Telinga mereka berat mendengar. Tapi itu bukan halangan untuk kita memberitakan Injil kepada orang lain. Menyampaikan kabar selamat, menyampaikan kabar sukacita, kabar baik. Apa inti kabar baik? Bahwa dosa sudah dilepaskan dan sekarang kita dipersiapkan untuk masuk ke surga. Kalau kita sudah sampai di sana, kita sudah mengalami kepastian keselamatan dan hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau baik kepada kami. Kami percaya kasih dan anugerah Tuhan dan menyertai semua saudara kami yang menyaksikan program ini, sehingga kami sadar benar bila mulut kami yang membawa kami jatuh ke dalam dosa, maka mulut kami harus dibereskan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jamah juga akal dan pikiran kami, kemauan, kehendak, dan keinginan kami, juga perasaan, emosi, dan feeling kami Tuhan. Bersihkan semua dengan darah-Mu, supaya kami dapat menjadi saksi yang menyampaikan kebenaran-Mu dan juga membawa orang masuk ke dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.